Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kawan-kawan semua berada, saya harap semoga kita semua sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan jangan lupa untuk tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, dan selalu bersabar dan ikhlas untuk apa yang akan terjadi ke depannya. Baik kawan-kawan semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan cerita yang sebelumnya. Di part sebelumnya, Yunho dengan enggan akhirnya menyetujui untuk ikut ke faksi Sahman. Bahkan hingga di perjalanan sekalipun, dia masih terlihat kesal karena harus ikut. Faksi Sahman benar-benar penguasa Taoisme, ucap Riang yang duduk di sebelah Yunho dan berada di atas kereta mereka saat ini. Faksi Sahman adalah tempat yang ingin dikunjungi oleh setiap penganut Tao, dan kamu tidak bisa pergi ke sana setiap harinya, jelas Riang kepada Yunho. Hah, apa hebatnya tempat persembunyian para Taois itu, ucap Yunho yang tidak tertarik sama sekali dengan faksi tersebut. Itu sebabnya faksi Sahman disebut Heaven on Earth, yang dipenuhi dengan calon-calon immortal, lanjut Riang dengan bangganya. Riang sangat antusias dengan perjalanan ini. Sudah tidak sabar dia untuk sampai ke faksi Sahman, namun tidak bagi Yunho. Yunho lalu bergumam di dalam hatinya dengan begitu kesal. Itulah alasan mengapa dia tidak menyukai perilakunya. Dia lebih menyukai surga dunia. Pengarang mengajak kita mundur ribuan tahun sebelumnya, di saat Yunho masih menjadi seorang raja yokai. Terlihat Yunho di sana yang baru saja selesai bersih-bersih halaman. Lalu ada seseorang yang berkata, "Rubah yang besar, yang menguasai dunia roh memasuki alam surga dan mengurus pekerjaan kotor." Wah, ternyata hanya sekelas tukang sapu semata Yunho di alam surga, kawan-kawan. Telapak tangannya terlihat menakutkan. Bukankah lebih mudah menyapu dengan ekor sebanyak itu daripada dengan sapu? Hahaha. Tertawa bahagia ketika sepu itu mengajak sang raja yokai rubah yang hanya menjadi tukang bersih-bersih di alam surga. Kelakuan dari para immortal di surga itulah yang membuatnya begitu jengkel. Bahkan jika Yunho ingin mencabik-cabik para immortal itu, mereka juga tidak dapat mati. "Hore, akhirnya aku pergi ke faksi Sahman," ucap Riang. "Sebelum aku mengikatmu di gerbong, lebih baik kau diam saja," ucap Yunho. Namun Riang mengabaikannya dan melanjutkan tawanya yang begitu senang karena akan pergi ke faksi Sahman. Karena perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, Riang pun kini akhirnya tertidur di atas atap kereta mereka. Benar-benar berantakan bocah ini menurut Yunho. Dia adalah pria yang lucu. Dia sudah melupakan segalanya tentang kebimbangannya dan melemparkan jimat padaku, gumam Yunho di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, terdapat beberapa orang yang sedang memantau rombongan Sionajang dari balik pepohonan dan semak-semak. Yunho dapat mengetahui keberadaan orang-orang tersebut yang sepertinya merupakan kelompok bandit gunung. Dia lalu berdiri dan memanggil Jang Pyodo, salah satu pengawal yang berada di samping kereta. Di balik pohon-pohon itu, ada orang yang memperhatikan dan mengikuti kereta kita, ucap Yunho yang memberitahu kepada pengawal tersebut. Awalnya hanya ada 3 orang, jadi aku tidak keberatan. Tapi sekarang ada sekitar 25 orang. Lanjut Yunho yang masih duduk dengan santainya di atas kereta. "Mereka pasti adalah grup Asau dari hutan grup 10 Bandit Skill," ucap pengawal itu yang sepertinya biasa saja dan tidak terlalu memperdulikan para bandit itu. Yunho lalu menanyakan apa itu grup Asau. Pengawal lalu menjelaskannya. "Manor dunia telah membayar tol. Jadi mereka akan kembali setelah mengawasinya dengan benar. Jadi, tolong jangan pedulikan itu, Tuan Muda."
Berarti mereka ini lebih ke seperti ini ya kawan-kawan sebenarnya. Patroli tol gitulah. Yunho pun hanya bisa mengiyakan penjelasan dari pengawalnya tersebut. Terlihat kini seorang pria yang sedang berdiri di tengah jalan dengan kapak di punggungnya. Niat-niat begal dia nih kawan-kawan. Si pengawal pun memerintahkan untuk menghentikan kereta mereka. Dia menyuruh tuan mudanya untuk menunggu, lalu dia sendiri yang menghampiri begal tersebut. "Kamu orang-orang dari grup Aso kan?" "Kami adalah rombongan dari Shonajang," kata pengawal itu pada si begal. "Kami sudah membayar tol. Mengapa kamu memblokir jalannya? Tolong menyingkirlah dari jalan," ucap pengawal pada begal itu. Tersenyum tentu si begal itu mendengar ucapan dari si pengawal. Itu benar. Tapi sayangnya biaya tolnya sekarang telah meningkat sedikit," ucapnya di sana. "Apa? Biaya tolnya meningkat?" Kaget tentunya pengawal tersebut mendengar bahwa biaya tol saat ini telah naik. Terlihat para anggota begal itu yang tertawa dari balik persembunyian mereka. Kini mereka pun keluar dan menunjukkan kehadiran mereka semua. Panik tentunya para pengawal dari Shonajang mengingat jumlah mereka yang tidak sebanding dengan para bandit itu. Para bandit itu kemudian mengepung rombongan dari Yunho. Sementara terjadi keributan di tempat itu, si Riang malah masih tertidur dengan nyenyaknya di atas sana kawan-kawan. "Aku belum mendengar bahwasannya ada kenaikan biaya untuk tol ini." "Hehehe, kau pikir ada fleksibilitas di tempat ini?" ucap bandit itu membalas perkataan sang pengawal sambil tertawa dan tersenyum tipis. Dia lalu melanjutkan, "Tuan Shonajang kami yang baik hati, saya tahu Anda mendapat banyak uang untuk perjalanan. Anda dapat membayarku di sini dan bisa pergi nantinya." Yunho yang menyaksikan perdebatan kedua orang itu hanya bisa tersenyum di atas keretanya. "Warrior muda, apa yang terjadi? Bagaimana situasinya?" Apakah kau sudah bangun?" tanya Yunho kepada Riang yang kini telah terbangun dan bertanya-tanya mengapa saat ini mereka terkepung. Fakta bahwa pencuri ini telah meminta uang dari Shonajang sungguh menggelikan. Dan sekarang mereka memblokir jalan untuk mendapatkan lebih banyak uang. Yunho yang menjelaskan situasinya kepada Riang. Lalu dia mengeraskan suaranya dan berkata kepada pemimpin bandit itu, "Jadi kami harus membayarmu terlebih dahulu." Pengawal itu lalu menghampiri Yunho dan berkata, "Tuan muda, sepertinya mereka mencoba memaksa kita untuk membayar lebih demi membeli alkohol. Mengapa Anda tidak memberi mereka beberapa sen dan meminta mereka membuka jalan?" Entah pengawal ini yang pengecut ataukah dia yang malas sebenarnya meladeni para bandit-bandit ini kawan-kawan. Namun bagi Yunho tentu saja dia tidak ingin membayar lebih lagi. "Kamu gila ya?" ucap Yunho pada pengawalnya. Tentu saja jawaban itu membuat sang pengawal sedikit terkejut. "Aku sudah muak dengan apa yang mereka lakukan. Dan aku ingin menagih semua biaya tol yang sudah kita bayarkan kepada mereka," ucap Yunho yang sepertinya akan menghajar mereka semua. "Tuan muda, keselamatan Anda adalah prioritas kami. Kita bisa menangani ini setelah kembali ke Shonajang dari misi ini." Yunho lalu turun dari keretanya dan meminta cukup uang kepada si pengawal. Dia berniat memberikannya sendiri kepada bandit itu. Si pengawal lalu memberikan uang yang diminta oleh Yunho. Dia memberikannya 150 yuan, dan itu belum termasuk biaya resmi perjalanan. Yunho kemudian memerintahkan rombongannya untuk segera pergi bersama Jang Pyeodo, dan dia akan menyusul setelah menyelesaikan masalah di sini. Kaget tentunya si pengawal mendengar perintah dari Yunho. Enggan sebenarnya dia meninggalkan tuan mudanya, namun Yunho tetap menyuruhnya untuk pergi. "Kamu mengatakan keselamatanku adalah prioritas, bukan? Tak perlu khawatir. Apa yang bisa mereka lakukan padaku, penguasa Shonajang?" Yunho lalu menghampiri pemimpin dari bandit itu.
Dia lalu memberikan 150 yuan kepada mereka. Pemimpin bandit itu pun dibuat begitu senang dikarenakan dia akan mendapatkan 150 yuan. Meskipun hanya seorang pedagang dari Shonajang, namun mereka cukup kaya dan berbeda dari yang lainnya, gumam bandit tersebut. Jika hanya sebanyak itu, sepertinya itu sudah cukup untuk tambahan tol, ucapnya kepada Yunho. Kalau begitu, buka jalan dan biarkan rombonganku pergi terlebih dahulu, perintah Yunho pada bandit tersebut. Para bandit lalu membuka jalan dan mempersilahkan mereka untuk pergi dengan cepat. Pengawal tadi lalu mengiyakan perintah Yunho dan beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Terlihat Riang yang sedang memanggil Yunho dari atas kereta. Sepertinya dia ingin tetap di sini bersama Yunho, namun Yunho melarangnya dan lebih baik untuk ikut dengan para pengawal di kereta. Baiklah, aku sudah membiarkan mereka pergi. Sekarang semua yang tersisa adalah kamu untuk membayarnya. Jangan ragu, jangan bimbang. Menikahlah denganku. Salah kawan-kawan. Berikanlah padaku uangnya. Tentu sangat senang para bandit itu. Sudah menghayal mereka akan seberapa banyak alkohol yang bisa mereka beli menggunakan 150 yuan pemberian dari Yunho. Tertawa begitu bahagia sekali mereka memikirkan pesta yang akan mereka buat setelah mendapat uang tersebut. Yunho yang sedang memainkan kantong uang itu lalu berkata, Aku tidak bisa memberikan uang ini kepada kalian, ucapnya dengan senyum licik. Kini saling berhadapan kedua orang itu. Kenapa kamu tidak memberikan uang itu kepada kami sekarang? Ucap pemimpin bandit kepada Yunho. Sepertinya ini akan merepotkan sekali. Jika kamu tidak memberikan aku uang itu, Shonajang tidak akan bisa menggunakan rute ini lagi. Yang tidak akan menimbulkan masalah di masa depan, tetapi juga akan mengganggu segalanya. Kamu akan kehilangan ratusan atau ribuan kali jumlah uang yang kamu pegang sekarang, ucap bandit itu dengan sedikit mengancam. Jadi, tolong berikan padaku dengan cepat. Tidak ada gunanya kamu memegang uang itu. Yunho yang sedari tadi hanya tersenyum dan diam mendengar bacotan dari bandit itu pun kini bersuara. Kamu sangat pandai memanipulasi kata-kata. Aku hampir tertipu dan menyerahkan uangnya. Alasanku tidak bisa memberi uang ini cukup sederhana. Jika aku memberimu uangnya dan kamu menolaknya, kita berdua akan mendapat masalah, ucap Yunho. Jadi, tuntun aku ke markas klan Aso, ucap Yunho melanjutkan dan berniat menghajar mereka semua di markasnya dengan dalih ingin menyerahkan diri karena menolak memberikan uang kepada para bandit tersebut. Li Don, aku pribadi akan memberikan uang ini kepada pemimpin klan Aso, ucap Yunho. Mimin belum tahu ya, Li Don ini nama bandit yang ada di hadapan Yunho apa nama bandit pemimpin klan Aso. Yunho berniat mengakhiri semuanya sekaligus dan mengambil kembali semua uang rampasan yang diambil oleh klan Aso terhadap Shonajang menggunakan jalan ini sebagai alasan. Bandit itu tidak ingin mendengarkan perkataan dari Yunho. Dia tetap bersikeras agar Yunho memberikan uang tersebut. Dia beralasan bahwa pemimpin dari klan Aso saat ini telah pergi ke luar kota untuk sebuah urusan bisnis. Itu akan memakan beberapa hari hingga pemimpin klan Aso kembali, dan itu sepertinya tidak layak bagi Yunho untuk menunggu cukup lama di tempat yang rendah seperti itu. Si bandit lalu berkata, meskipun akan memakan waktu beberapa hari, jangan khawatir. Aku tidak akan menyangkal bahwa aku telah menerima uangnya. Aku akan memegang dan menghargai dengan hati-hati sampai pemimpin kembali. Beberapa hari ya. Itu lama sekali. Aku tidak bisa membuang-buang waktu seperti ini, ucap Yunho. Apakah kamu sungguh harus mengatakan itu? Ucap bandit tersebut. Tapi apa yang harus kulakukan? Tanya Yunho yang berpura-pura bodoh.
Bahkan jika aku menyerahkan uangnya di sini, kurasa tidak ada satupun dari kalian yang mampu mengambil 5 sen pun dari 150 yuan ini. Mendengar kalimat yang diucapkan Yunho lalu membuat semua bandit itu kesal. Mereka lalu mengepung Yunho di sana. Yunho dengan santainya membuka kantong uang tersebut dan mengeluarkan 1 koin. Dia lalu menembakkan koin itu ke arah bandit yang dari tadi berhadapan dengannya. Terkejut tentunya bandit itu yang seketika terjatuh dikarenakan kampak yang digunakan bersender kini telah terlempar ke belakang. Apa? Ucapnya yang begitu kaget setelah melihat bahwa kampak miliknya itu ternyata telah menancap sebuah koin yang ditembakkan oleh Yunho barusan. Panik tentunya dia kali ini melihat koin itu telah menancap di kampaknya. Yunho yang berada di belakangnya pun berkata, "Ups, sorry, aku menyerahkannya dengan cara yang salah." Semakin panik bandit itu. Keringat dingin kini dia menghadapi Yunho kawan-kawan. "Kali ini aku akan menyerahkannya dengan benar," ucap Yunho yang sudah mengambil 1 koin lagi dan berniat menembakkannya lagi. Dia tembakkan kini koin tersebut. Begitu keras terlihat koin yang dilemparkan oleh Yunho. Kali ini koin tersebut berhasil mengenai telinga dari bandit itu dan membuat telinganya langsung terbelah menjadi bagian atas dan bagian bawah. Teriak si bandit yang begitu kesakitan. "Astaga, kenapa kau tidak mengambilnya lagi?" ucap Yunho di sana. Sontak saja hal tersebut membuat anggota bandit itu menjadi terkejut. Mereka lalu berlari ke arah Yunho berniat menyerangnya dengan bersamaan. Terlihat Yunho sedang memegang 6 keping koin. Melihat itu, para bandit pun sontak saja berhenti dan tidak berani mendekati Yunho. "Astaga, mengapa kalian berhenti ketika aku sudah berniat memberikan uangnya? Ayolah, siapapun dapat mengambilnya. Jadi datang dan terimalah," ucap Yunho kepada para bandit. Bandit yang telinganya terbelah itu kemudian melihat tangannya yang saat ini telah dipenuhi oleh darah. Dia lalu bergumam, "Brengsek, dasar bedebah." Koin itu terbang seperti flying knife dengan sword key dan memotong logam dan menancap di kapak. Makhluk mengerikan macam apa dia? Mereka semua kini lari ketakutan. Ternyata masih sayang nyawa juga para bandit ini. Mereka berkata bahwa akan ada hari di mana Yunho akan menyesali perbuatannya. Apa yang terjadi? Aku hanya mencoba untuk bersenang-senang, ucap Yunho. Terlihat kini salah satu koin yang tergeletak dan dipenuhi darah itu dipungut oleh seseorang. Darah, ucap Riang yang ternyata dialah yang memungut koin tersebut. Ini bocah sepertinya tidak mendengarkan ucapan Yunho ya kawan-kawan. Bukannya dia ikut dengan para rombongan, dia malah melarikan diri dan kembali ke Yunho. Yunho yang melihat kedatangan dari Riang pun dibuat sedikit bertanya-tanya. Mengapa dia kembali dan menyebabkan keributan, tanya Yunho di benaknya. Saudara, saudaraku, saudaraku, teriak Riang yang berlari menghampiri Yunho. Dia lalu menanyakan kepada Yunho terkait koin yang dia temukan tadi. Mengapa koin ini berlumuran darah? Apakah mereka baik-baik saja, saudara? Bukannya menanyakan keadaan Yunho, malah menanyakan keadaan para bandit. Dasar kocak memang bocah satu ini. Dan juga nih, Mimin lebih enak memang sebenarnya ucapkan saudara daripada warrior. Ya bagaimanapun, kedua bocah ini kedepannya akan menjadi sohib yang selalu bersama-sama. Tidak bisakah kamu melihat sendiri bahwa aku sedang baik-baik saja? Jawab Yunho sembari memasukkan kembali kantong uang itu. Siapa yang bertanya tentang kesejahteraanmu? Aku bertanya tentang bandit klan Aso. Sepertinya Riang ini tidak khawatir ya dengan Yunho kawan-kawan. Ya mungkin karena dia tahu kalau Yunho ini memanglah sangat kuat. Meskipun mereka kasar,
hidup mereka tetap berharga, ucap Riang menasehati Yunho. Dibuat bengong Yunho akan ucapan dari Riang. Sudah Mimin bilang, bocah dua ini memang kocak dan konyol, tapi hati mereka ini ya tetaplah baik dan bijak sebenarnya. Ya, begitulah. Yunho lalu berkata, aku tidak berpikir orang yang melempar jimat pembunuh pada seseorang yang masih hidup akan mengatakan sesuatu seperti itu. Di dunia ini ada banyak orang yang lebih baik mati, ucap Yunho. Memang benar apa yang dikatakan kedua bocah ini, kawan-kawan. Meskipun seseorang melakukan kesalahan dan kejahatan, bukan berarti mereka boleh langsung dibunuh. Bagaimanapun hidup mereka juga berharga. Namun ada pula orang-orang yang memang layak untuk mati dan mengabaikan kehidupan mereka. Contohnya ya kayak koruptor yang jelas-jelas sudah bersalah, namun tetap aja masih bisa senyum-senyum di depan media. Kadang Mimin juga geram rasanya. Riang lalu menanyakan kemana Yunho akan pergi. Yunho menjawab bahwa dia ingin pergi dan bertemu dengan pemimpin klan Aso. Shin lalu memperlihatkan kondisi para bandit klan Aso yang menghadang rombongan Cheonajang sebelumnya. Sakit. Sudah cukup. Teriak bandit itu. Berhentilah bersikap dramatis, kata temannya yang sedang mengobati luka pria itu. Itu sebabnya aku seharusnya menghentikanmu, ucap anggota bandit klan Aso tersebut. Kalian seharusnya menghentikanku tadi, bukannya baru mengatakannya sekarang, ucapnya dengan kesal. Sejak kita memblokir bagian itu, semua orang berkonspirasi. Konspirasi apa kira-kira ini ya kawan-kawan? Pekerjaan kita hari ini akan sampai ke telinga pemimpin Aso, ucapnya yang terlihat panik. Ternyata di balik pepohonan sudah ada Yunho yang menguping pembicaraan mereka. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Entah disengaja atau tidak, setiap kematian disesalkan dan menyakitkan. Jadi lakukan yang terbaik untuk mencegah kematian yang tidak perlu. Ya. Respon Yunho yang menghela nafas mendengar nasihat dari saudara barunya itu, yaitu si Riang. Masih tidak habis pikir sebenarnya dia kalau Riang ini ternyata bijak dan bisa mengatakan hal-hal baik tentang kehidupan setelah apa yang terjadi di antara keduanya. Yunho lalu berkata, tahukah kamu mengapa ular mati di dalam api? Itu bukan karena tubuhnya yang terbakar, tapi karena bodoh, ucap si Yunho. Kuharap pemimpin klan Aso adalah seseorang yang bisa diajak berunding. Diperlihatkan di markas klan Aso, terlihat beberapa orang yang sedang menuju dan ingin memasuki gerbang klan Aso. Kalian bergegas pagi-pagi untuk bersenang-senang. Tetapi mengapa kalian semua kembali dengan tangan kosong? Tanya seorang penjaga gerbang di sana. Tutup mulut kalian, ucap pria yang telinganya terbelah sebelumnya. Penjaga gerbang menanyakan kondisi pria tersebut. Mengapa telinganya bisa terjadi seperti itu? Namun dengan kesalnya pria itu menyuruhnya diam dan mengurus saja urusannya sendiri. Tidak jauh dari gerbang klan Aso, ternyata sudah ada Yunho yang sedari awal memang sudah mengikuti para bandit klan Aso itu. Terlihat dia tersenyum mendengar percakapan dari para anggota klan Aso. Kalian semua tinggal di sini dengan tenang, berusaha untuk tidak menarik perhatian ya, ucap Yunho. Beberapa menit kemudian, dua orang penjaga gerbang pun dikejutkan oleh Yunho yang berjalan menuju ke arah mereka. Mereka berkata bahwa sangat jarang ada seseorang yang berjalan sejauh ini hingga ke dalam pegunungan. Tentu saja orang ini pasti bukannya orang yang tersesat. Siapa kau? Mengapa kau datang kemari? Tanya kedua penjaga itu. Aku datang karena aku memiliki sesuatu untuk diterima. Apakah pemimpin kalian ada di dalam? Jawab Yunho kepada mereka berdua.
Mendengar jawaban dari Yunho, sontak saja membuat keduanya menghunuskan pedang mereka kepada leher Yunho. Beraninya kau dengan santai menyebut pemimpin klan Aso seolah-olah dia adalah bawahanmu, ucap penjaga gerbang yang berbaju merah. Haruskah aku mencabik-cabik lidahmu agar sesuai dengan kesombonganmu, ucap penjaga lainnya. Sungguh lucu, ucap Yunho sembari menyerang kedua orang itu. Seketika terjatuh tanpa perlawanan mereka berdua. Shin lalu memperlihatkan ketua klan Aso di dalam markas mereka. Berisik sekali di luar. Apakah kalian semua pesta minum atau sesuatu yang lainnya? Ucapnya dengan geram. Saya minta maaf karena mengganggu istirahat Anda, pemimpin. Seorang pria dari Chonajang menerobos masuk dan meminta untuk bertemu dengan Anda, ucap pria itu kepada pemimpin klan Aso. Mendengar perkataan pria tadi membuat si pemimpin bertanya-tanya. Siapa orang Chonajang yang datang untuk menemuinya? Kembali kepada Yunho di luar, kawan-kawan. Dia masih terlihat tersenyum di sana. Padahal saat ini dia sudah berada di dalam markas klan Aso dan sedang dikepung oleh orang-orang dari klan Aso. Terlihat pula kini ada pemimpin klan Aso yang sudah keluar untuk menemui Yunho. Jadi mereka memblokir jalanmu ya, dan meminta biaya tol naik. Itu benar, ucap Yunho. Pemimpin lalu berkata, tapi bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu tanpa bukti? Ada begitu banyak anak nakal yang melakukan pencurian dengan dalih kebenaran, ucap pemimpin klan Aso ini yang sepertinya lulusan S3 sastra, kawan-kawan. Pandai dia merangkai kata-kata. Orang-orang klan Aso ini sepertinya orang-orang jurusan ini ya, kawannya. Apa namanya? Orang-orang yang pandai berretorika lah pokoknya. Pandai mereka semua berkata-kata. Yunho lalu berkata, pemimpinnya adalah seorang pria yang terlihat seperti katak yang memegang kapak. Namanya Wong, jika aku tidak salah. Tentu saja mendengar ucapan Yunho membuat Wong yang menguping menjadi begitu panik. Aku menusuk salah satu telinganya dan memukul koin ke kapaknya. Jika kamu memanggil dan memeriksanya, kamu akan melihat bahwa aku tidak berbohong. Lanjut Yunho yang menceritakan sebenar-benarnya apa yang terjadi. Bawa Wong kepada aku segera, teriak pemimpin klan Aso yang bernama Lidon ini, kawan-kawan. Ya, berdasarkan percakapan Yunho dengan Wong sebelumnya ya. Ya, nanti juga muncul tuh namanya, nama aslinya. Tak lama kemudian, Wong pun telah berada bersama dengan mereka. Begitu takut dan panik dia kini. Koinnya tidak ada. Namun ada bagian yang penyok pas untuk ukuran koin. Aku tidak tahu apakah dia mengambilnya atau menyimpannya, ucap Lidon di dalam hatinya. Wong, apakah ada yang ingin kau katakan? Tanya Li kepada Wong. Itu hanyalah sebuah lelucon. Tepat setelah dia menyelesaikan ucapannya, langsung mendarat kapak miliknya di rahang kirinya, kawan-kawan. Keren juga memang para pemimpin di manhwa ini. Yunho sebenarnya dibuat bertanya-tanya dengan pemandangan ini. Pemandangan di mana dia melihat Lee sebagai pemimpin klan Aso tanpa basa-basi langsung menghajar bawahannya yang terbukti bersalah tanpa sungkan. Apakah kamu mengatakan kamu Yunho? Tanya Lee yang kemudian dibenarkan oleh Yunho. Aku pemimpin klan Aso, Lee Jaguang. Aku mengutamakan kepercayaan dan rasa hormat. Aku akan segera memeriksa dan memotong pergelangan tangan mereka yang terlibat dalam insiden hari ini. Apakah itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai permintaan maaf? Tanya Lee kepada Yunho. Lee sebagai pemimpin klan Aso tidak mentolerir perbuatan anggotanya yang begitu menyimpan dari prinsip yang dia pegang teguh.
Menerima pergelangan tangan yang terputus akan sia-sia dan aneh, ucap. Lalu apa yang kamu inginkan? Karena masalah ini muncul disebabkan oleh uang, itu harus diselesaikan dengan uang pula, balas Yunho yang memang sudah sedari awal berniat meminta kembali semua uang yang telah diambil oleh klan Aso. Klan Aso tidak akan lagi meminta biaya tol dari Cheonajang di masa mendatang. Terlebih lagi, kembalikan semua uang yang telah diperas klan Aso sebagai biaya tol sampai saat ini. Mendengar perkataan Yunho membuat anggota klan Aso menjadi geram. Apa? Kembalikan semuanya? Hahaha, omong kosong macam apa ini? Ucap mereka sambil tertawa. Apakah kamu tidak menyadari bahwa berkat kami yang telah menghentikan bandit dan pencuri lain, kamu bisa berpergian dengan begitu aman? Pernyataan absurd itu merupakan penghinaan terhadap klan dan sekutunya, ucap para anggota klan Aso di sana. Sebenarnya ada baiknya juga kehadiran dari klan Aso ini, kawan-kawan. Mereka bertindak layaknya polisi wilayah untuk mencegah terjadinya perampokan serta mengusir para begal. Jadi tidak ada salahnya jika mereka memungut sedikit biaya keamanan, sebab tidak ada juga pihak keamanan resmi di wilayah tersebut. Lee tertawa mendengar pernyataan dari Yunho. Dia lalu berkata, "Kamu bertindak berlebihan tanpa memahami situasinya. Biaya tol adalah tradisi lama di dunia bela diri dan hukum rimba. Aku akan memberikan pengurangan biaya tol selama 3 bulan. Itu sudah cukup sebagai permintaan maaf," ucap Lee yang memberikan sedikit keringanan bagi Cheonajang. Lee lalu berbalik dan berniat meninggalkan Yunho. Dia juga menyuruh Yunho untuk segera turun gunung dan pergi sebelum hari semakin gelap. Namun, Yunho tentu saja tidak akan pergi sebelum apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Mereka terlalu meremehkan Cheonajang, ucap Yunho. Dasar pencuri, ucap Yunho dengan santainya. Tentu saja mendengar penghinaan itu membuat Lee yang awalnya tidak terlalu memperdulikan masalah ini akhirnya menjadi geram juga dengan tingkah si Yunho ini. Jika aliansi seni bela diri membuat permintaan yang sama di tempat ini, apakah kamu akan dengan santai mengabaikannya dan berkata tradisi serta berbicara tentang tata krama, ucap Yunho yang memulai memprovokasi Lee. Apakah Cheonajang anggota dari aliansi seni bela diri? Apakah kamu melibatkan aliansi seni bela diri? Ucap Lee yang sudah semakin geram terhadap Yunho. Kamu terlalu meninggikan diri sendiri. Apakah perlu melibatkan aliansi hanya untuk melenyapkan klan gunung sekecil ini? Yunho yang menanggapi pertanyaan dari Lee dengan kalimat-kalimat serta nada yang sangat merendahkan dan meremehkan. Emosi tentu si Lee mendengar perkataan dari Yunho tersebut. Tak tertahankan kini amarahnya. Ingin rasanya dia memaki dan menghajar Yunho untuk saat ini. Namun sayang kawan-kawan, part 11 berakhir sampai di sini. Secepatnya, insya Allah Mimin akan upload lagi kelanjutannya. Tidak ada bosannya Mimin ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua dan juga maaf untuk setiap kekurangan yang masih ada pada konten saya. Pokoknya terima kasih buat kawan-kawan yang sudah support Mimin, baik yang sudah nonton video Mimin hingga akhir video, yang sudah subscribe, yang sudah like dan juga komen. Bahkan ada beberapa yang share video Mimin. Ya meskipun untuk beberapa kawan-kawan yang nonton video Mimin itu lebih banyak yang belum subscribe, tapi ya bagaimanapun Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua. Saya Nara, lanjut tulis skrip dan rekam suara dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.